Cik satu tis. Baik, selamat pagi, Shalom. Apa kabar hari ini? Pasti luar biasa. Ya, kita bersyukur oleh karena pagi ini kita kembali dalam ibadah kepada Tuhan. Hari Minggu tanggal 10 Desember 2023. Ya, sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2023 dengan penuh sukacita. Baik, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, ada beberapa warta jemaat yang perlu Bapak Ibu dan Saudara perhatikan. Yang pertama, Gembala Sidang dan Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Gins Roger Sumanti, Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Kalpari, atas pelayanannya menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah pagi ini. Mungkin Pendeta bisa berdiri, Pendeta, biar kenal. Ya. Ini Pendeta Gins, kita beri aplaus semuanya. Baik, terima kasih Pendeta. Terima kasih untuk pelayanan pagi ini. Tuhan memberkati Pendeta dalam pelayanan di Kalpari dan bersama dengan keluarga. Yang kedua, doakan gembala sidang kita yang hari ini pelayanan di Gereja Baptis Indonesia Kalpari. Jadi tukar mimbar terbatas namanya. Jadi cuman Kalpari dengan Cengkareng. Jadi pendeta kita ada di Gereja Baptis Indonesia Kalpari yang ada di Gunung Sahari. Jadi kita doakan supaya pelayanan pendeta Stefanus membawa berkat bagi jemaat di sana. Lalu yang ketiga, doakan dan hadiri Natal Sekolah Minggu, ya, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 Desember jam 3 sore. Jadi anggota sekolah minggu silakan mempersiapkan diri untuk hadir dalam Natal Sekolah Minggu hari Sabtu tanggal 16 Desember jam 3 sore di gereja. Lalu yang berikutnya, mengundang kaum remaja dan pemuda hadir dalam acara worship dan sharing sebagai persekutuan terakhir di tahun 2023 pada hari Sabtu pada Sabtu tanggal 16 Desember jam 6 sore di gereja yang melayani MC saudari Keke, kemudian musik Mbak Elin, Claudia, Satria, dan penerima tamu David dan juga saudari Cynthia. Silakan kaum muda untuk hadir dalam persekutuan terakhir di tahun 2023. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa melihat laporan kegiatan gereja kita, laporan keuangan. Kalau ada masalah atau hal yang perlu dipertanyakan, ada kesalahan, silakan menghubungi pendeta atau menghubungi bagian sekretariat. Nah, kita juga bersyukur pagi ini, minggu ini kita bersukacita dengan teman-teman kita yang berulang tahun. Ya, ulang tahun. Kita mengucap syukur untuk teman-teman kita berulang tahun minggu ini. Tanggal 11 Desember ada saudari Devrina Poeranti, tanggal 11 Desember. Lalu kemudian ya, saudara Stephen Wijaya, tanggal 11 Desember. Ibu Is Suryatini, ini Ibu Yakub, tanggal 12 Desember. Ibu Natalina, Pak Dedi Tampan, tanggal 12 juga. Lalu Ibu Kesia Sareta Tanoto, tanggal 14 Desember. Ibu Herawati atau Ibu Lina, tanggal 16 Desember. Dan Bapak Agung Sumargo, tanggal 16 Desember. Yang saya sebutkan silakan maju ke depan. Ya, ada Pak Dedi. Silakan Pak Dedi turun dulu deh. Turun dari tahta dulu. Silakan Bu Yakub. Ada siapa lagi? Ya, Devrina. Lalu kemudian yang berulang tahun pernikahan, Bapak Ibu Timotius Sumardi yang ke-37 tanggal 14 Desember. Pak Mardi dan Ibu ada? Mungkin pagi 1 kali ya, pagi 1. Baik.
Oke, baik, kita akan mendoakan bersukacita bersama teman-teman kita yang ulang tahun minggu ini. Kita akan mengangkat pujian selamat ulang tahun dan panjang umurnya. Makin melebur dalam kekuatan cinta aja, luar biasa. Baik, kita akan datang kepada Tuhan. Mari setiap pribadi untuk tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita mengucapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pagi ini. Oleh karena Allah kita adalah Allah yang suci, Allah yang berkuasa atas hidup kita. Firman Tuhan dari Mazmur pasal ke-100, firman Tuhan berkata, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari setiap pribadi untuk tunduk kepala di hadapan Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan penuh kesungguhan kita. Mari kita datang dengan kesucian kita. Oleh karena Allah kita, Allah yang maha suci, maha tinggi. Suci, 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 Allah maha tinggi. Kita puja dengan kesungguhan hati kita. Kita mau katakan sama-sama, suci, suci. Suci, 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 Allah maha tinggi. Puji kami naikkan di pagi yang sepi. Oh
katakan, suci, suci Tuhan. Bila hormat bagi Allah yang maha tinggi. Bila hormat bagi Allah yang maha tinggi. Kita mau katakan sama-sama, berilah hormat. Bapa kami di surga, kami menyatakan pujian dan hormat bagi Allah yang maha tinggi. Kami mengucap syukur Tuhan
Kami ada dalam kemuliaan Tuhan. Kami ada dalam ibadah kepada Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan pagi ini. Kami bersama-sama dengan umat Tuhan mengangkat pujian kemuliaan bagi nama-Mu. Bahkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta Gins memberikan kekuatan roh dan jiwa kami semakin bertumbuh dan menjadi pribadi yang mulia di hadapan Tuhan. Kau pimpin Tuhan dari awal hingga pada akhirnya, supaya bakti penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan, dan kami bersama-sama mempersembahkan terbaik kepada Tuhan melalui hidup kami dalam ibadah pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Beracaralah, berbicaralah, dan kami siap untuk menyembah Tuhan, mendengarkan suara-Mu, dan bertumbuh menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu ini dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan ibadah kami pagi ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Dan kembali Bapak Ibu dan Saudara, lagu Natal sudah berkumandang ya, di bumi, di dunia ini secara khusus. Dan mari kita akan bersama mengangkat pujian kepada Tuhan. Kita akan mengangkat pujian dua lagu secara medley, Suara Malak dan Merdu, lalu Kabarkan dari Gunung. Kita akan mulai dari refnya. Semakin berdiri, kita akan punya dengan penuh sukacita, suara malam dengan merdu, amin. Suara malam dengan merdu, suara malam dan merdu, nyanyi di malam tenang, langit bumi berpadu, berkumandang. Sama-sama katakan Gloria. Dan 3 sekaligus ya Bapak Ibu Saudara. Hai Gembala, apakah kau nyanyikan tak henti? Warna apa kau terima dari bait yang ketiga, marilah ke Betlehem, lihat bayi yang suci dan sembah Raja Salam.
dari gunung, kabarkan dari bukit manapun juga, kabarkan dari gunung lahirnya Al-Masih. gembala sangat takut, Gembala sangat takut ketika malaikat memerintahkan lahirnya Kristus Juru Selamat. kabarkan Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga, kabarkan dari gunung lahirnya. bait yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Palungan yang indah, lahirlah Al-Masih, keselamatan manusia, anugerah ilahi. Kabarkan Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga, kabarkan dari gunung lahirnya. katakan lahirnya Al-Masih, Lahirnya lahirnya Al-Masih. lahirnya Al-Masih. Luar biasa. Dan kembali Bapak Ibu Saudara, baik kita akan memberi yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan perpuluhan kita. Kita akan berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh bersama-sama mengucapkan hati kami untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan perpuluhan kami. Tuhan berkati supaya persembahan perpuluhan kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu persembahan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, sementara pelayan persembahan akan menolong kita mengedarkan kantong persembahan, kita akan mengangkat pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahan. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Musik saja. Betapa hatiku, Betapa hatiku amin. berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti
Katakan hanya ini Tuhan persembahanku. Hanya ini Tuhan persembahanku. Segenap hidupku, jiwa dan raga. Memiliki harta kekayaan yang berarti. Persembahkan hanya ini Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu. Pakailah hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu. Pakailah hidupku Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Baik Bapak dan Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Gins Rogel Sumantri dengan judul melayani dengan ucapan syukur. Mari kita ucapkan hati kita untuk mengangkat pujian kepada Tuhan, menerima firman Tuhan. Dan undang Bapak dan Saudara untuk berdiri. Selidiki aku Tuhan, lihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihi Engkau Tuhan? Selidiki aku. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu, Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Aku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku Tuhan, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. kita katakan sama-sama, telah kulihat kebaikan-Mu, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk hari yang baik yang sudah diberikan kepada kami semuanya. Setelah sepanjang minggu kami semua sudah disibukkan dengan tugas-tugas kami, pekerjaan kami, dan kami sudah melewati semuanya, dan akhirnya di hari Minggu ini kami dikumpulkan oleh Tuhan untuk bisa bersama-sama di tempat ini, di gereja ini, untuk datang menyembah, memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang masih diizinkan kepada kami semuanya, sehingga di dalam kebaktian ini kami bisa bernyanyi bersama-sama, kami bisa berdoa, kami bisa memberikan persembahan, dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami sangat terbatas untuk memahami firman-Mu. Oleh karena itu biarlah kuasa Roh Kudus yang memenuhi hati pikiran kami bersama-sama, supaya kebenaran firman Tuhan yang kami terima, kami dengar, kami dapat di hari ini, kami benar-benar menjadikan berkat di dalamnya, kekuatan, pedoman, penuntun buat kami semuanya. Pakai kami semua ya Tuhan, pimpin kami semua. Lebih khusus hamba-Mu yang akan menguraikan firman-Mu ini. Layakkan hamba-Mu untuk menguraikan firman Tuhan ini. Biarlah disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dan akhirnya Tuhan benar-benar dimuliakan di dalam semuanya. Kami pulang dengan membawa berkat yang dari Tuhan. Dan akhirnya semuanya ini dikembalikan untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Senang ya bisa bersama-sama di tempat ini. Ini hari pertama kali ya saya berdiri di tempat ini berkhotbah ya. Di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih kepada Gembala Sidang, Pendeta Stefanus yang sudah mengizinkan saya dan juga semua panitia perancang dan jemaat yang ada di tempat ini bisa berdiri di sini karena semua Tuhan pasti yang mengizinkan kita semua. Saya ingat pada bulan September ketika ada ABWU ya di Ancol sana, bertemu dengan Pak Stefanus. Kami duduk bersama sambil menikmati ABWU pada waktu itu pembukaan. Kami bercerita, bagaimana kalau kita tukar mimbar. Jadi itu awal sehingga saya ada di tempat ini. Kami berdua sama-sama karena BPD kan tidak membuatkan jadwal ya, mungkin karena COVID ya, sehingga belum ada jadwal yang keluar untuk tukar mimbar ya, tukar pengkhotbah karena mimbar tidak dibawa kemana-mana ya. Dan akhirnya ditetapkan tanggal 10 Desember ini Pendeta Stefanus di Gereja Baptis Kalvari dan saya ada di tempat ini. Terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan kepada saya khususnya pada hari ini. Bisa tampil enggak ya? Bisa ya, supaya bisa dilihat. Ya, hari ini ada tema yang baik ya buat kita semua, berbicara bagaimana kita melihat ya dari firman Tuhan Markus 1 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31. Di sini kalau kita melihat ya ada satu kebenaran yang menarik yang menjadi bagian bagi kita hari ini penting untuk bisa kita renungkan bersama-sama. Sekaligus juga menjadi dorongan besar buat kita sebagai umat yang percaya, orang-orang yang mengikut Kristus. Ayat 29 sampai 31 berkata demikian dalam kitab Markus pasal 1. Sebelumnya dari rumah ibadat itu Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ayat 30, ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ayat 31, ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Luar biasa ya, satu
pengalaman yang spektakuler, yang dimana Yesus pada waktu itu bersama dengan murid-muridnya, dan kita lihat bagaimana ada seorang ibu yang pada waktu itu sedang sakit, yang dikatakan dalam bagian ini ibu mertua daripada Simon atau Petrus yang kita ketahui bersama. Dan hari ini kita dibawa kepada satu tema, yaitu melayani sebagai ucapan syukur. Wow, kalau kita bicara tentang pelayanan pasti ya semua sudah memahami kata melayani itu sendiri. Bahkan mungkin kita semua di sini sudah dikategorikan sudah melayani Tuhan, ya. Karena pelayanan itu luas. Skupnya tidak hanya orang berdiri di sini ya yang ada di depan ini, tetapi sesungguhnya pelayanan itu semuanya. Bagi saya ketika Anda datang, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada duduk tenang ya, dia menikmati ibadah ini, itu juga bagian daripada kita sedang melayani Tuhan dengan cara yang berbeda. Karena apa? Karena pelayanan itu luas ya. Ketika kita memberi diri kepada Tuhan, nah disitulah bagian yang bagi saya penting untuk menjadi perenungan bagi kita semua. Satu pertanyaan penting, ya boleh diteruskan. Mengapa ya ketika kita lihat ya melayani sebagai ucapan syukur, satu pertanyaan yang bagi saya penting untuk kita renungkan bersama-sama dan menjadi jawaban juga buat kita ketika kita dibawa ke dalam bagian bagaimana melayani sebagai ucapan syukur, yaitu mengapa melayani sebagai ucapan syukur. Jadi ada pertanyaan penting yang pagi hari ini yang harus membuka pikiran kita bersama-sama, yaitu mengapa? Ya, mengapa kita semua melayani sebagai ucapan syukur. Nah, ini juga yang harus ya supaya kita pulang bersama-sama di tempat ini bawa berkat. Saya yakin dan percaya bahwa ketika kita ada di tempat ini, kita mau membawa berkat yang dari Tuhan. Jadi tidak akan pernah menjadi sia-sia seperti yang difirmankan oleh Tuhan kepada kita bahwa persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Amin. Harus diaminkan. Karena 1 Korintus 15 ayat 58 bagian akhir berkata, persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Sehingga ketika kita ada di tempat ini, ketika kita bernyanyi, berdoa, mendengar firman Tuhan, itu tidak sia-sia. Amin. Tidak akan sia-sia. Karena apa? Karena kita ada di sini siap untuk memperoleh berkat yang Tuhan memang sudah janjikan kepada kita ketika kita ada di tempat ini. Makanya ketika kita bernyanyi jangan bersungut-sungut. Ya. Ketika kita bernyanyi kita ekspresikan bagaimana lagu syair yang betul-betul diberikan kepada kita hari ini, dan harusnya, waduh, ada apa ini? Ada berkat. Ya harusnya ekspresi kita juga ya sama dengan apa? Syair yang kita nyanyikan bersama-sama. Karena apa? Firman Tuhan memberi jaminan kepada kita, persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Artinya kebaktian ini ketika kita ada di sini, kita pulang tidak sia-sia. Amin. Ini dulu harus ditangkap, sehingga benar-benar ketika saya di hari Minggu betul-betul membawa atau memperoleh berkat ketika ada di gereja. Karena kalau berbeda, apa artinya Anda ada di tempat ini? Apa artinya Anda duduk di sini, mendengar, menyimak, menyaksikan mungkin 1,5 jam atau 2 jam ada di tempat ini, dan Anda pulang sia-sia. Padahal firman Tuhan sudah berkata apa? Persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Harus diaminkan, harus diyakinkan. Sehingga pada hari Sabtu kita mulai mempersiapkan diri. Karena hari Minggu saya mau berjumpa dengan Tuhan, mau berjumpa dengan sesama seiman, anggota gereja baptis yang ada di tempat ini, dan mau menikmati ibadah itu.
Dan disitulah kita mulai memberikan diri kita bertemu dengan Tuhan secara iman dengan penuh keyakinan yang dikatakan oleh firman Tuhan, saya pulang tidak sia-sia. Itu maksudnya. Sehingga ketika kita ada di sini kita penuh dengan sukacita, kita pun penuh dengan berkat, dan akhirnya keluar dari tempat ini kita menjadi saluran berkat bagi orang yang ada di luar sana. Karena ada banyak orang yang sedang mengalami banyak pergumulan hidup, masalah yang sedang mereka hadapi. Dengan kita yang sudah diberkati di gereja ini, maka kehadiran kita juga bisa membawa mereka melihat bahwa ternyata kita memiliki sesuatu yang berbeda dengan mereka. Dan inilah kita sebagai orang percaya. Nah, mengapa melayani sebagai ucapan syukur? Yang pertama, tadi sudah ditampilkan ya, karena pelayanan sebagai respon kita atas apa? Kasih Tuhan. Ini yang mendorong kita, ini yang menjadi jawaban ketika kita dibawa kepada satu tema melayani sebagai ucapan syukur. Ada satu pertanyaan, mengapa melayani itu sebagai ucapan syukur? Karena apa? Karena pelayanan sebagai respon atau tanggapan kita atas kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Yohanes 3 ayat 16 berkata seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga apa? Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Amin. Saudara, kasih karunia Allah yang besar inilah yang sedang kita rayakan di momen Desember ini. Kasih yang besar inilah yang mendorong kita untuk selalu ada untuk apa? Memperingati akan kelahirannya itu. Yohanes 3 ayat 16 berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Artinya kasih yang besar inilah yang dinyatakan kepada kita sehingga kita melayani Tuhan. Dasar inilah saudara, sehingga benar-benar kita melayani Dia, melayani Tuhan dengan ucapan syukur. Kalau ada kategori ucapan syukur dalam bagian ini, melayani sebagai ucapan syukur karena apa? Pelayanan sebagai respon atas kasih karunia Tuhan yang begitu besar buat kita semuanya. Firman Tuhan berkata di dalam Efesus pasal 2 ya. Di situ dikatakan sesungguhnya kita ini adalah di bawah murka Allah. Karena Roma 3 ayat 23 berkata apa? Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua tidak ada yang benar lagi di hadapan Tuhan. Dan di Efesus 2 dikatakan kita apa? Di bawah murka Allah. Artinya kita di bawah hukuman Allah. Tidak ada yang layak. Siapa yang layak? Tidak ada. Di hadapan Tuhan kita semua bersalah. Di hadapan Tuhan kita semua ini di bawah murkanya, di bawah hukumannya. Tetapi dikatakan di dalam Efesus 2 itu, tetapi kasih karunia Allah luar biasa buat kita. Itu yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16 itu. Mengaruniakan anaknya yang tunggal mati. Ya, datang lahir di dalam dunia ini. Merasakan apa yang kita rasakan sebagai manusia. Dan akhirnya mati di atas kayu salib. Sehingga dia berkata pada puncaknya terakhir sudah selesai. Artinya pengorbanan dia inilah yang dikatakan yang luar biasa ini. Memungkinkan saya menjadi orang yang layak untuk apa? Masuk dalam kerajaan kekal untuk selama-lamanya. Ini luar biasa. Ini yang namanya karena kasih karunia Tuhan maka kita terpanggil untuk melayani Dia. Jadi sebenarnya bukan karena hal-hal yang ada seringkali di dalam gereja kita seringkali ya kalau diajak melayani berat rasanya ya. Seperti kita memikul beban yang begitu berat. Padahal beban yang berat yang ada dalam diri kita ini sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus, yaitu beban dosa itu kan. Yang sudah dipikul oleh Yesus ketika di atas kayu salib. Dan dia berkata sudah selesai, artinya kita sudah terlepas
dari beban dosa ini yang menuju kepada kekekalan dalam neraka yang kekal, karena Roma 6 ayat 23 berkata apa? Upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Kita sudah dipindahkan. Nah, inilah sesuatu yang harusnya menjadi sesuatu yang menggairahkan buat kita ketika kita terpanggil untuk apa? Melayani pekerjaan Tuhan. Secara khusus di gereja yang Tuhan percayakan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Anda ada di sini bukan karena kebetulan. Percaya dan yakin bahwa Tuhanlah yang sudah membawa Anda semua jemaat yang ada di sini untuk ada di Gereja Baptis Indonesia Cengkareng ini. Bukan kebetulan, tetapi karena memang Tuhan yang sudah memilih Bapak, Ibu, Saudara sekalian ada di tempat ini. Karena Dia punya tujuan yang baik untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian, yaitu melayani Dia dalam pekerjaan Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Kalvari. Amin. Respon ya atas kasih karunia Tuhan. Wah, itu luar biasa. Seterusnya di sini dikatakan ibu mertua Simon ya meresponi bagian ini dengan luar biasa. Ketika dia sembuh, ayat yang ke-31 dikatakan begini. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Nah, ibu mertua Simon meresponi penyembuhan dari Yesus dengan melayani. Atas kasih yang besar ini ya, yang sudah diberikan, lalu dia berkata apa? Perempuan itu melayani mereka. Saudara, padahal baru sembuh ya. Bagaimana kalau orang baru sembuh? Lemah ya, belum kuat. Tetapi firman Tuhan berkata, perempuan itu, kemudian perempuan itu apa? Melayani mereka. Saudara, kalau bukan karena kasih yang besar itu ya, mungkin saja ibu mertua Simon ini berkata, tunggu ya, badan saya masih lemah. Ya, masih ada ganjalan. Saya belum seperti yang biasa. Tubuh saya ini masih mungkin terasa seperti ya belum kuat. Tetapi firman Tuhan berkata dalam bagian ini, kemudian perempuan itu melayani mereka. Artinya ada respon yang baik, tanggapan yang baik dari kesembuhan yang sudah diberikan kepada dia. Sehingga dia berkata, dia melayani mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita ketika sudah memperoleh banyak hal dalam hidup ini ya, kadang kita lupa bahwa segala sesuatu sebenarnya dan sesungguhnya Tuhan sudah melakukan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tetapi bicara dengan pelayanan memang ini menjadi kadangkala berat bagi kita. Ya, kalau kita diajak kadangkala pergumulan yang begitu berat. Saya nggak tahu ya di Kalvari atau di sini mungkin berbeda ya. Tetapi di Kalvari itu biasanya kalau sudah mempersiapkan tuh pengurus ya, kan ada periodisasi ya untuk kepengurusan yang ada, panitia perancang dan semuanya. Biasanya ada panitia pencalonan. Nah, panitia pencalonan ini kan mulai mencari ya jemaat-jemaat, siapa-siapa yang mau diajak untuk menjadi bagian dari pelayanan kepengurusan yang ada di tahun yang akan datang. Nah, biasanya kesulitan panitia pencalonan. Saya nggak tahu di sini, mungkin di sini lebih baik ya dari Kalvari. Puji Tuhan ya kalau lebih baik. Kami akan belajar dari tempat ini. Tapi di sana itu ada kesulitan selalu Pak Pendeta harus hubungi yang ini ya. Karena kami sudah menghubungi, ini agak sulit. Jadi ini harus Pak Pendeta yang turun tangan. Nah, memang aturannya seperti itu ya. Nah, terkadang kita memang seperti itu. Ada kalanya kita mungkin ragu ya. Ada kalanya kita bimbang ya. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hal ini sebenarnya harus mendorong kita. Kita sudah mengalami kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Sehingga pelayanan itu bukan beban sesungguhnya. Itu berkat. Itu pemberian Tuhan kepada kita sebagai respon kita kepada Tuhan. Sehingga benar firman Tuhan berkata apa? Mengucap syukurlah segala sesuatu. Ya. Artinya segala sesuatu itu apa? Tidak ada berarti yang tidak harus. Segala sesuatu mencakup semuanya. Dan itu firman Tuhan, benar tidak?
Kalau kita hanya mengaminkan firman Tuhan yang baik, yang seperti dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, ya. Kita memperoleh dan itu. Tetapi ketika firman Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Wow. Masa ada bagian firman Tuhan kita terima tetapi bagian firman Tuhan yang lain kita abaikan. Sesungguhnya satu kesatuan firman yang diberikan kepada kita semuanya. Sehingga kalau kita terpanggil bersama dalam bagian itu sebenarnya indah. Tuhan mau pakai kita. Tuhan mau menggunakan kemampuan-kemampuan kita. Tuhan mau menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita ada dalam dunia ini, inilah bagian kita untuk kita kerjakan. Artinya ada kepercayaan besar yang Tuhan taruh kepada kita untuk kita kerjakan di dalam dunia ini. Lebih khusus di gereja ini harus diaminkan itu. Maka dari bagian ini dikatakan bahwa sesungguhnya kalau kita melihat apa yang dikatakan dari tema ini baik untuk kita semuanya. Ketika kita menerima berkat, kita merasa tergerak untuk memberikan kembali sebagai tanda rasa syukur kita kepada Tuhan. Saya percaya ini sesuatu yang sudah kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Lalu, mengapa ya? Yang kedua kita bisa lihat bersama-sama. Karena apa? Karena pelayanan sebagai bentuk penyembahan. Wow. Saudara, menarik ya ketika saya merenungkan, ya mengapa ya kita diajak untuk melayani Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan ketika saya membaca bagian ini dan di situ memberikan kepada saya satu inspirasi besar ya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Artinya kalau kita lihat berkaitan dengan mengapa melayani sebagai ucapan syukur, karena pelayanan itu sebagai bentuk penyembahan. Ya, pengabdian kita kepada yang empunya, yang tahu persis kehidupan kita hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Yang mengerti apa yang sedang Anda pikirkan sekarang ini. Apa yang menjadi pergumulan Anda sekarang ini. Yang mengerti segala sesuatu. Semua diketahui oleh Dia karena Dia adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu. Artinya Dia mengerti untuk hal-hal yang ada dalam dunia ini. Tidak ada yang tersembunyi buat kita di bawah kolong langit ini. Karena memang Dia adalah Allah yang maha tahu. Firman Tuhan berkata, sehelai rambut pun yang jatuh di kepala kita, Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Artinya apa? Segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi bagi Dia. Karena itu hal yang penting buat kita dalam bagian ini bagaimana bentuk yang ada, yaitu seterusnya melayani bukan hanya tentang melakukan tugas atau pekerjaan, tetapi juga apa? Tentang menyembah Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi indah ketika kita melayani Dia. Karena apa? Bukan hanya sekedar tugas. Oh, saya dapat jadwal, ya. Saya dipercayakan sebagai ini dan itu. Tetapi lebih daripada itu sesungguhnya ketika kita melihat apa yang dilakukan oleh ibu mertua Petrus dalam bagian ini mengandung makna yang lebih luas lagi. Yaitu ketika kita melayani bukan hanya tentang melakukan tugas atau pekerjaan, tetapi juga tentang menyembah Tuhan. Saudara pernah berpikirkah seperti itu? Ketika saya melayani ternyata saya sedang menyembah Tuhan. Bagaimana kalau kita menghadap presiden? Siapa yang sudah pernah menghadap presiden? Ada? Kehormatan besar ya. Kalau kita bisa bertemu dengan presiden atau orang-orang yang dianggap penting. Benar tidak? Ya. Paling tidak ada rasa apa? Kalau kita mau menghadap orang-orang yang dianggap ya, dalam tanda petik mereka yang diberi kepercayaan lebih ya seperti presiden. Kita aja menghadap ketua RT gimana? Kira-kira kalau kita menghadap ketua RT seperti apa? Ini RT saja kan, dalam ruang lingkup yang lebih kecil. Gimana respon kita, tanggapan kita? Pasti kalau dia anak Tuhan yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, tidak mungkin kan seenaknya, benar tidak? Ya kan?
menghadap orang yang kita anggap diberikan satu kepercayaan lebih ya, itu satu kepercayaan, kita pasti ya bagaimana rasa ya sopan santun kita. Seperti yang memang diajarkan kepada kita semua. Nah, ini kita apa? Melayani Tuhan yang mengerti kehidupan saya, yang memberkati saya dari hari Senin sampai dengan Minggu, yang memberikan nafas sampai hari ini. Anda kalau diambil roh yang ada dalam tubuh kita ini, sudah nggak bisa lagi bergerak, nggak bisa ada di gereja. Tetapi karena begitu besar kasih-Nya kepada kita, masih diperpanjang terus kita sampai hari ini. Karena apa? Karena Dia mau pakai kita untuk apa? Mengerjakan pekerjaannya dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu maksud dibalik semua itu. Sehingga ketika kita melayani, oh ini bukan tugas ternyata. Ini bukan pekerjaan. Ternyata dibalik semua itu saya menyembah Tuhan. Amin. Mari buka wawasan cara berpikir kita ketika kita mau melayani Tuhan. Maka ada ucapan syukur dibalik semua itu karena apa? Karena kita sedang menghadap yang tahu hari esok bahkan sampai selama-lamanya. Wow, saya katakan tadi kepada presiden saja kita begitu apa? Menghormatinya. Apalagi kepada Tuhan yang sudah menebus dosa kita, yang sudah menyelamatkan kita dan membawa kepada kita kepastian hidup kekal. Mari, jangan lupa menyembah Tuhan itu adalah melayani, bukan hanya tentang melakukan tugas atau pekerjaan, tetapi juga tentang menyembah Tuhan. Ketika kita melayani dengan hati yang tulus dan penuh kasih, kita menyembah Tuhan dengan tindakan-tindakan kita. Bukan tindakan-tindakan yang ada di luar, tetapi di dalam diri kita ini yang kita persembahkan kepada Tuhan. Selanjutnya, ketika bagian ini kita ditantang dengan mengapa melayani dengan ucapan sebagai ucapan syukur. Yang ketiga, jadi yang pertama sudah, yang kedua, sekarang yang ketiga. Biasanya kalau sudah yang ketiga sudah mau yang terakhir ya. Itu kan gereja baptis seperti itu ya. Wah, ini sudah mau selesai berarti ini. Ya, cepat sekali waktunya berjalan ini. Jadi yang ketiga, karena pelayanan sebagai cara berbagi kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang kita sebagai umat tebusan, orang-orang yang dikatakan mendapat ahli waris kerajaan surga, tetapi kita masih ada di dalam dunia ini, dan kita sudah pasti ada keyakinan akan surga yang kekal. Ada yang masih ragu di sini tentang surga? Semua yakin masuk surga? Amin. Ada yang masih ragu-ragu di sini? Saudara, dunia kekristenan kita ini sedang digoncangkan ya. Sekarang ini kan lagi viral. Mungkin biasa yang lihat ya, banyak sekali kita dikirimin ya mengenai keyakinan Alkitab kita itu dikatakan sudah tidak lagi asli. Wah, ya kan? Ada yang mengklaim itu. Ini direkam tidak? Direkam ya? YouTube live? Enggak. Tapi YouTube. Wah, ini harus hati-hati ini ngomong ini. Bisa salah juga kan? Ya. Tapi itu lagi rame memang. Dan kita diklaim Alkitab kita ini sudah tidak asli lagi. Tapi yang mengherankan ketika klaim-klaim yang seperti itu, bahwa yang klaim ini kan datangnya jauh sebelum ada ini. Ya, ini kan sangat istilahnya berbeda. Datang di tahun 600-700, kita sudah ada di abad sebelumnya, ya. Tahun 100-an, firman Tuhan ini sudah dikanonisasi, sudah lengkap, sudah dipertanyakan berbagai macam hal. Nah, ini muncul dan tiba-tiba klaim bahwa yang asli ini. Nah, bagaimana bisa itu? Itu enggak masuk akal. Nah, kita sedang diuji. Dan memang firman Tuhan demikian, di akhir zaman akan muncul banyak hal yang menyesatkan kita. Bahkan Tuhan kita pun dikatakan manusia. Dia hanya manusia ketika ada lahir sampai usia 33 tahun. Dia manusia. Setelah dia bangkit baru kembali dia jadi ilahi. Firman Tuhan tidak seperti itu. Ya, inilah tantangan buat kita. Mari kita perkuat iman kita.
dalam Efesus pasal 6 dikatakan, hendaklah kita kuat di dalam kuasa Tuhan. Kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Karena kita melawan tipu muslihat si jahat. Bukan darah dan daging. Tetapi tipu muslihat si jahat yang ingin memecah belah persatuan kesatuan orang-orang percaya gereja Tuhan. Karena itu kita harus kuat. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kenakanlah senjata perlengkapan yang kokoh, yang kuat, yang diberikan kepada kita. Karena lawan kita itu adalah si jahat yang dikatakan tipu menipu. Jadi kalau Anda penipu di sini, Anda kalah. Karena ada yang lebih daripada kita manusia. Ya, dalam Yohanes pasal 10, 30 ayat 30-an dikatakan, iblis itu adalah bapa dari segala pendusta. Jadi pendusta itu adalah si bapa. Nah di gereja jangan main dusta ya, tidak ada dusta di antara. Ya kan? Dan ini bisa apa? Menjerat gereja Tuhan, umat pilihannya, dan tidak menutup kemungkinan kita bisa terjerat. Karena itu dikatakan hendaklah kita harus kuat. Karena itu kita harus melayani Tuhan. Kita harus beri diri kita ini. Kalau Anda punya kemampuan ini, berikan itu yang terbaik bagi Tuhan. Kalau Anda punya kapasitas yang memang Anda dipercayakan di gereja ini, berikan itu. Jangan menunda. Karena ini pemberian yang hebat yang Tuhan berikan kepada kita. Inilah yang dikatakan karena pelayanan sebagai cara berbagi kasih Tuhan. Tuhan sudah berikan yang terbaik kepada kita. Dia sudah memberkati kita semuanya. Coba bayangkan dulu ketika Anda belum bekerja. Anda minta didoakan di gereja. Ya, Anda mungkin juga datang kepada pendeta. Pak pendeta, tolong doakan karena saya ini belum kerja. Tapi kadangkala kita lupa. Ya, mungkin di sini tidak ada, di sini baik-baik semua kelihatannya. Ya, tapi kadangkala di tempat yang lain, semoga di Kalvari tidak ada. Ya, ketika sudah diberkati lupa daratan. Ya kan? Ada di sini? Enggak ada ya. Semua baik ya di sini, amin ya. Amin ya. Tapi ada di tempat yang lain, tidak juga di Kalvari. Ya. Ketika sudah diberkati, sudah dijawab oleh Tuhan, lupa. Dulu waktu ke gereja jalan kaki. Berdoalah kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, bisa saja mungkin bernasar, berjanji kepada Tuhan. Saya enggak tahu perjanjiannya dengan Tuhan seperti apa, tetapi biasanya kan ada. Selalu ada diikuti Tuhan. Kalau Tuhan berkati saya, kalau Tuhan kasihkan saya kendaraan, karena saat sekarang ini saya sedang kesulitan jalan kaki ke gereja. Dulu tidak sama seperti sekarang ini. Kalau dulu jalan kaki enak nyaman, tetapi sekarang ini sudah banyak hal-hal yang berbeda. Maka daripada itu berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, kalau boleh supaya Tuhan berikan saya kendaraan. Kalau minta kendaraan mobil ya oke, Tuhan kasihlah kendaraan mobil. Karena apa? Kami sudah 5, dulu masih berdua, sekarang sudah 5. Jadi butuh kendaraan lebih. Berdoa, Tuhan kalau Tuhan memang kasih, kami mau setia melayani Tuhan. Wow, ya kan? Saya akan melakukan ini dan itu. Tanpa ditunjuk saya akan kerjakan. Wow, ini kan ikatan perjanjian dengan Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan itu begitu setia. Ya, Tuhan itu begitu baik. Jadi tidak ada yang jahat dari Tuhan. Segala sesuatu ketika kita Kejadian berkata, ya pasal 1 ya, ayat yang ke-30-an. Ketika Tuhan lihat semua kan sudah diciptakan, ya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Semua kan sudah dibuat, diciptakan. Ada statement atau pernyataan Tuhan yang begitu hebat, yang harusnya mendorong kepada kita, yaitu dia berkata apa? Sungguh amat baik. Artinya semua yang sudah diberikan oleh Tuhan tidak ada yang tidak baik. Kalau secara sederhana mau dikatakan adalah apa? Semua yang dari Tuhan itu baik adanya. Amin. Semua yang dari Tuhan tidak ada yang tidak baik. Karena ketika awal dia berkata, sungguh amat baik. Artinya setelah dia selesai menciptakan dan membuat semua ada di dalam alam semesta dan di bawah kolong langit ini,
Dia berkata, sungguh amat baik. Artinya segala sesuatu datang dari Tuhan itu baik. Tidak ada yang tidak baik. Yang tidak baik datang dari siapa? Datang dari si jahat. Karena memang dia jahat. Jadi Tuhan kita itu baik. Dia sangat amat baik. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita berdoa kepada Tuhan dan meminta sesuatu yang seperti yang saya katakan tadi, lihat Tuhan tetap setia, Tuhan tetap baik sekalipun kita tidak setia. Perhatikan baik-baik. Ketika Anda diberkati, ketika Anda mengalami hal-hal yang spektakuler dalam hidup ini, dan kadangkala mungkin Anda lupa kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia dan baik. Itu maksudnya. Ya. Jadi ketika kita istilahnya sudah mengalami hal yang baik dari Tuhan, kita sudah mengalami yang namanya pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan, walaupun yang mungkin nantinya ketika kita tidak membalas semuanya itu, Tuhan tetap baik dan Tuhan tetap setia dan Tuhan tetap mengasihi kita. Hanya Dia tetap menunggu dengan penuh kesabaran kepada kita supaya kita sadar bahwa oh iya ternyata saya sudah diberkati, saya harus memberkati, harus melayani Tuhan, harus memberi diri. Artinya inilah yang dikatakan bahwa pelayanan ini adalah sebagai cara berbagi kasih Tuhan karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita semua. Inilah ada cara kita untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan membagikan kasih-Nya kepada orang lain. Nah, orang lain ini bukan hanya ada di sini, tetapi di luar sana juga banyak yang membutuhkan kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, Anda di sini, Anda sedang diperlengkapi, Anda sedang dipersiapkan supaya ketika Anda keluar sana, Anda akan dipakai dengan hebat oleh Tuhan dan Tuhan pasti memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami sangat bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah diberikan kepada kami di hari ini. Kami percaya kami tidak kebetulan berada di ruangan yang sama dan mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang sudah merencanakan semuanya ini membawa kami untuk bisa mendengar firman Tuhan, mendengar kehendak Tuhan, mendengar maksud Tuhan buat kami. Tolong kami supaya kami benar-benar akan mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kebenaran yang kami dapat hari ini akan menjadi sesuatu yang indah dan akhirnya yang kami peroleh ini kami bisa bagikan juga kepada orang lain. Berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini, yang sudah memperoleh berkat dari firman Tuhan ini. Tolong mereka semua ya Tuhan, untuk mampu dan bisa menerapkan, mengaplikasikan firman ini dalam kehidupan mereka. Karena kami percaya kami sangat terbatas, tetapi biarlah dengan kuasa Roh Kudus akan memampukan setiap umat Tuhan, jemaat-Mu yang ada di tempat ini untuk melakukan semuanya itu karena kekuatan datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Kau sudah berikan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita meresponi firman Tuhan dengan satu pujian, syukur kuberikan syukurku.
Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan kami. Kami sudah menyembah Engkau, kami sudah memuliakan Engkau di dalam kebaktian ini. Ada kesempatan yang baik yang sudah diberikan kepada kami semua untuk bisa bersama-sama ada di tempat ini. Kami bisa bernyanyi, kami bisa berdoa, kami bisa mendengarkan firman Tuhan, kami bisa memberikan persembahan syukur kami. Semua adalah satu kesatuan yang indah bagi kami, yang Tuhan sudah persiapkan buat kami semuanya. Yang kami yakin dan percaya inilah pemberian Tuhan yang terbaik buat kami di hari Minggu ini. Sehingga ketika kami keluar dari tempat ini, kami benar-benar membawa berkat yang dari Tuhan. Ada kekuatan yang kami peroleh, ada dorongan besar dalam hidup kami. Kami termotivasi untuk menjalani kehidupan ini. Kami terpanggil bersama-sama untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan buat kami. Baik di gereja ini maupun di tempat di mana kami berada. Kami yakin percaya bahwa Tuhan menempatkan kami adalah sesuatu yang paling baik. Karena itu kami bersyukur untuk semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Hamba menyerahkan saja seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Dalam kehidupan mereka di sepanjang minggu yang nantinya mereka jalani hari esok dan seterusnya. Biarlah Tuhan memberkati mereka semuanya, memimpin mereka semua Tuhan, menolong mereka dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam pelayanan mereka ya Tuhan. Kiranya kuat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup mereka, memampukan mereka semuanya untuk melakukan hal-hal yang besar yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka. Dan bawa mereka untuk tetap bergantung penuh hanya kepada Tuhan saja. Bawa mereka untuk tetap mempercayakan seluruh hidup mereka ini hanya kepada Tuhan saja. Karena memang Tuhan Yesus yang menjadi tumpuan kami, harapan kami di dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan senantiasa yang menolong mereka, mengaruniakan mereka kekuatan, kesehatan, kesanggupan buat mereka semuanya ya Tuhan. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang ragu, yang bimbang Engkau yakinkan mereka semuanya. Sehingga benar-benar mereka melihat bahwa Tuhan ada, Tuhan selalu hadir dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih semuanya. Kami juga meletakkan Pendeta Stefanus bersama keluarga sebagai gembala sidang di tempat ini. Tuhan juga yang memberkati bersama yang ada dengan jemaat-Mu yang ada di sini. Pimpin mereka Tuhan. Ada perkara-perkara besar yang mereka sedang kerjakan saat ini ya Tuhan. Kami percaya kalau ini diberikan untuk Tuhan, pasti Tuhan tidak akan pernah lupa akan hal itu. Dan Tuhan pasti akan memberkati semuanya. Berkati
Berkati seluruh jemaat yang ada di sini. Berkati semua mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus akan senantiasa memimpin menyertai kita semuanya. Mulai hari ini, besok seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.